Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Lampung. Jurnalis adalah sebuah profesi yang dilindungi undang-undang. Namun, masih saja terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kasus terbaru yang terjadi adalah ungkapan Kapolres Waikanan AKBP Budi Asrul Kurniawan yang dinilai melecehkan profesi jurnalis. Nah, bagaimana seharusnya jurnalis bekerja dan dalam pandangan hukum? Simak perbincangan saya berikut ini dengan Jeffrey Ardi, Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Daerah Lampung, dan Alian Setiadi selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung. Ya, selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Siti Tania dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Hari ini saya kedatangan dua narasumber istimewa saya yang nantinya akan bareng-bareng kita akan membahas satu tema yang sedang hangat untuk hari ini, yaitu ada Bang Jeffrey Ardi sebagai Sekretaris IJTI dan juga ada Bang Alian Setiadi sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung. Selamat pagi, abang-abang ganteng hari ini. Ya. Dan kita akan siap untuk membahas tema kita yang sedang hangat nih Bang hari ini. Bahwa beberapa hari yang lalu kita sempat mendengar ada beberapa salah satu Kapolres di kabupaten di Provinsi Lampung mengeluarkan statement yang tentunya mendiskreditkan salah satu profesi kita, yaitu profesi jurnalis begitu. Kalau Bang Jeffrey Ardi sendiri melihat sebagai bagian dari IJTI, mungkin Bang Jeffrey di sini bisa memberikan gambaran asli. Mungkin kita juga sebagai upaya untuk meluruskan kepada masyarakat sebenarnya kronologis kejadian sebenarnya itu seperti apa sih Bang? Begitu. Baik Cindy. Yeah. Jadi awal mulanya tuh kejadian kami dapat informasi itu Minggu siang dari rekan Dedi yang anggota IJTI Lampung di Kabupaten Waikanan. Jadi kejadiannya itu Minggu dini hari. Sebenarnya Minggu dini hari ada semacam peristiwa. Jadi warga melakukan penyetopan kendaraan batu bara di Pos Mawar, Lambangan Umpu. Di situ terjadi konflik antar warga dengan pihak sopir batubara. Nah, kemudian rekan kita ini melakukan peliputan di lokasi kerja tersebut. Jurnalis di sana 2 orang, ada rekan Dedi sama Dian dari online. Kemudian dari situ sekitar pukul 3 saya dapat informasi Kapolres tiba di lokasi. 3 pagi itu Kapolres tiba di lokasi. Kemudian sampai di lokasi Kapolres sempat bertanya, ada wartawan nggak di sini? Dijawab ada sama dia orang berdua. Kapolres juga lihat, mengenal 2 orang itu, katanya mengenal. Ya ada. Kemudian Kapolres minta untuk dia akan memberikan pengarahan sama warga jangan direkam. Jadi minta jangan ada yang mengeluarkan kamera rekam. Kemudian dia menyatakan ini pengarahan dia itu off the record. Jadi ada off the record saat pengarahan itu. Kemudian sudah memberikan pengarahan, Kapolres sempat nggak tahu apa latar belakangnya, dapat informasi dia sempat ada semacam perbuatan kurang enak lah dengan salah satu wartawan di sana, tapi bukan dengan kedua orang yang saat itu meliput. Kemudian mengeluarkan kata yang tidak baik lah, menghina wartawan, sebutan yang tidak baik. Kemudian oleh rekan Dedi yang anggota IJTI ini kemudian merasa profesinya dilecehkan, ya dia meminta klarifikasi kepada Kapolres Waikanan AKBP Budi Asrul, Komandan, apa maksud yang tadi Komandan sampaikan? Bukannya permohonan maaf atau apa, malah Kapolres mengeluarkan statement yang beredar di kalangan media sendiri, itu kata-kata yang tidak baik dan tidak pantas seorang pejabat sekelas Kapolres seperti itu. Saya sebelumnya kami mau membuat pernyataan, tapi kami belum berani, kan belum ada bukti nih. Kemudian kami dapat rekaman, baru kami berkonsultasi dengan IJTI Pusat. Jadi kami konsultasi dulu dengan IJTI Pusat, teman-teman daerah lain juga dari berbagai daerah juga memberikan support. Ya siap, ini harus buat semacam pernyataan sikap dari IJTI seperti apa terhadap kasus ini. Kemudian
kami bersama PWI, AJI, VFI, dan LBH Pers hari Senin membuat kesepakatan bersama, kemudian kami serahkan ke Kapolda Lampung langsung pada Senin sore ketemu dengan Kapolda, karena saat Senin itu Kapolda sempat ke Lampung Timur memberikan surat pernyataan bersama itu. Intinya salah satunya adalah kami minta Kapolres Waikanan dicopot jabatannya. Itu salah satu permintaan dari permintaan kita. Kemudian adanya pemeriksaan terhadap sanksi etik daripada Kapolres ini terkait pernyataannya yang sudah mencederai dari melukai hati nurani insan pers terutama di Provinsi Lampung. Dan ya secara umum wartawan dan jurnalis di Indonesia tentunya ini. Itu kronologis awalnya, Cindy. Oke, baik. Kalau misalnya kita melihat lagi kejadian tersebut, ada beberapa statement yang juga sangat disayangkan. Jika kita bisa mendengar, mungkin beberapa bagian orang sudah mendengar rekaman kejadian tersebut begitu. Sangat disayangkan begitu Bang Jeffrey ya. Iya, benar. Dan kemudian sikap yang diambil IJTI jika ada pengulangan kasus yang sama dengan oknum-oknum beberapa yang lalu gitu kan, ada kasus serupa, itu seperti apa untuk menyikapi penyelesaiannya? Ya. Begitu. Untuk IJTI sendiri kalau di Lampung ini mungkin ada kasus yang pertama kayaknya. Yang pertama. Kasus pertama ya untuk ya, beberapa Lampung. Kalau untuk jurnalis televisi yang istilah yang baru di kepengurusan kami ya. Kalau di kepengurusan kami ini. Kalau di secara umum NGTI Indonesia ada baru termasuk beberapa kasus di daerah lain itu sudah ditangani langsung bekerja sama, jadi ada tim kita di IJTI buat kalau memang ini tidak selesai oleh IJTI daerah itu tim dari pusat akan turun bersama juga dari Dewan Pers juga akan ikut melakukan penyidikan. Nah yang sayangnya ini terakhir ini juga soal rekaman itu Cindy, ada yang ada dualisme yang menangkapnya berbeda, ada yang orang-orang Lampung, ada yang koran-koran Lampung gitu. Nah ini yang perlu saya juga langsung klarifikasi ke rekan Dedi, apa ini orang-orang Lampung, apa koran Lampung? Karena dia yang pernah itu koran-koran Lampung kata dia, seperti itu. Jadi, Baik, dan mungkin di sini Bang Alin juga bisa membantu kita juga untuk seperti apa sih seharusnya, bagaimana cara hukum kasus ini seharusnya diselesaikan begitu Bang. Apalagi ini mencangkut profesionalisme seorang jurnalis ya, begitu. Bagaimana cara menyelesaikan? Nah, kalau kita sih di LBH Bandar Lampung sebenarnya melihat ini bukan kasus yang pertama, ya kan? Kita beberapa kali juga bersama teman-teman AJI, teman-teman PFI dan teman-teman PWI, tiap tahunnya itu pasti ada perkara-perkara yang masuk di LBH, baik yang itu kita respon, kita dampingi bersama teman-teman media. Nah artinya sudah itu pelakunya juga beragam ternyata. Ini berdasarkan data yang kami himpun di LBH, baik itu orang perorangan yang melakukan peranan peliputan, sudah itu juga ada pejabat pemerintah. Nah yang paling kami sorotin ini ternyata paling banyak pelarangan peliputan itu dilakukan oleh penegak hukum, terutama kepolisian. Nah ini yang menjadi catatan kita di LBH Bandar Lampung. Nah artinya menyikapi kasus ini karena terus berulang, tiap tahunnya pasti ada kasusnya di Provinsi Lampung khususnya pasti ada. Nah dalam konteks kasus hari ini sih harapan kita bersama juga dengan teman-teman media ini kan kita dalam rangka menegakkan profesi jurnalis, profesi wartawan yang hari ini profesi jurnalis itu dilindungi oleh undang-undang, dijamin kebebasannya, haknya oleh undang-undang dasar yang pertama. Yang sudah itu yang kedua, jaminan ini juga dijamin dan dilindungi oleh undang-undang 40 tahun 99 tentang pers. Nah artinya ini jaminan undang-undang juga kan sudah sangat banyak. Nah artinya harapan kita penegak hukum, pemerintahan, masyarakat melihat organisasi profesi wartawan dalam menjalankan tugasnya kan seharusnya dibantu karena prinsipnya kan untuk menyebarluaskan juga informasi. Nah ini yang agar semua lapisan masyarakat bisa mengkonsumsinya. Nah itu yang pertama. Sudah itu selanjutnya terkait konteks kasus hari ini sih kami berharap ini penyelesaiannya juga harus dilakukan secara serius, transparan, harus ada sanksi yang tegas juga terkait pernyataan tersebut karena
saya pikir pernyataan itu akhirnya kan meluas. Bukan hanya buat perorangan tim IJTI yang di Waikanan, tapi akhirnya meluas ke Provinsi Lampung sampai ke Indonesia juga karena profesinya yang dilecehkan lah tanda kutip. Nah itu. Karena sesuai dengan juga pernyataan yang dari Pak Sujarwo yang mengatakan bahwa sebenarnya jurnalis juga mitra kita dan seharusnya kita juga membantu begitu. Baik, ini perbincangan yang sangat serius, kita akan lanjutkan lagi abang-abang, tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung.